kira-kira lagu yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud itu backgroundnya lagu yang kayak gimana? Karena kalau lagu sekedar lagu nyanyian, ada yang bernyanyi kok di hadapan Rasulullah. Nggak bisa kemudian diartikan lagu secara mutlak. Berarti lagu yang spesifik. Dan tentu background yang katakanlah menjadi gambaran Ibnu Mas'ud itu untuk menyampaikan pendapatnya itu ya nggak akan lepas dari yang ini. Yang kayak gini. Ya gimana enggak kalau kayak gitu. Memang jelas-jelas mereka bernyanyi liriknya memang menghina Rasulullah, menghina Islam. Kemudian memang dimaksudkannya juga. Memang itu adalah paket untuk kemudian mengumpulkan massa agar kemudian mereka membenci Islam dan seterusnya. Atau setidaknya mereka menjadi tidak jadi mengurungkan niat ketertarikan mereka terhadap dakwah Rasulullah SAW kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel yang sama Sirah TV yang menyajikan kajian seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Kita akan kembali belajar bersama guru kita, ada Ustaz Asep Sobari di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz ya. Ahlan wa Masya Allah. Ya Ustaz, kayaknya berapa? 4 pekan berturut-turut ya, selalu menghadirkan topik yang ya seputar itulah, seputar musik Ustaz ya. Dan ini kayaknya menjadi klimaksnya begitu. Oh. Kok enggak juga? Bagaimana jadi klimaks sih? Saya malah bingung gitu. Iya. Enggak lah. Ustaz, saya kan kalau menyimak ustadz-ustadz yang berpendapat mengharamkan selalu tidak pernah keluar dari surah Luqman ya. Ayat 6. Iya, yang disebut dengan lahwal hadis itu. Ya Ustaz ya. Dan menyimak penjelasannya juga ternyata ada satu sosok nama yang kayaknya ini biang keroknya nih kayaknya. Ya, nama yang jadi sebab turun ayat ini, dan ternyata kalau baca bagaimana penentangannya terhadap dakwah, salah satunya juga terkait dengan musik itu luar biasa ya orang ini ya. An-Nadhr bin Haris nanti. An-Nadhr bin Haris. Siapa dia sebenarnya? Apakah sehebat, sekuat dan seterkenal Abu Jahal atau seperti gimana? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. An-Nadhr ibn Haris bin Alqamah bin Kildah bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab Al-Qurashi. Jadi sebenarnya ini termasuk hubungannya cukup dekat dengan Rasulullah SAW. Oh iya Zat. Ya kan dari Bani Qusay, dari Bani Abdiddar. Rasulullah SAW kan dari Bani Abdi Manaf bin Qusay. An-Nadhr bin Haris ini disebutkan bahwa dia termasuk bahasa para ulama kita, ahli sejarah dan ahli tafsir itu menyebut dia min syayatin Quraisy. Setannya Quraisy. Nah, tentu ini konteksnya adalah karena perlawanan dia terhadap dakwah Rasulullah SAW. Gitu loh. Jadi betul-betul sampai di sebagian mengungkapkan dengan istilah ini min syayatin Quraisy. Gitu loh. Jadi bukan ya artinya nggak bisa kita anggap di bawah Abu Jahal gitu loh ya. Ya itu di levelnya Abu Jahal lah gitu deh. Antum kan sering nyebut ya kalau yang menentang dakwah Rasulullah itu sebenarnya jumlahnya nggak banyak. Nah ini yang termasuk. Iya dong, iya jelas itu. Artinya yang menentang secara terbuka gitu loh, bukan menolak ya. Kalau menolak mah banyak, ya semuanya menolak pada dasarnya kecuali yang beriman kan sedikit ya. Tapi kan bedakan antara orang menolak dalam arti tidak mau gitu, beriman dengan kemudian melawan dan menentang, melakukan perlawanan menentang. Ini termasuk yang menentang. Jelas. Ini masuk di kategori tadi itu seperti Abu Jahal gitu, Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian Abu Lahab, Utbah sebenarnya nggak sekeras itu. Oh iya, Utbah itu kan sampai di Badar aja masih pengen balik. Iya. Sebenarnya gimana pun, cuman
Utbah sebagai tokoh senior sekali berkepentingan tentu saja untuk meredam dakwah, tetapi sebenarnya tidak seinilah gitu ya. Mughirah bin Walid bin Mughirah gitu, enggak selevel itu. Ya manusia kan pasti tetap saja ada peringkat-peringkatnya ya gitu ya. Nah, tapi kalau ini Nadhr bin Haris ini memang termasuk ya tadi min syayatin Quraisy kan gitu loh. Banyak penentangannya terhadap Rasulullah. Bukan banyak lagi emang betul-betul terbuka, terang-terangan dan betul-betul bertindak secara nyata untuk merintangi, menghalangi dakwah Rasulullah, bahkan sampai pada tahap ya istihza gitu ya. Artinya memang mempengaruhi orang lain, memprovokasi dengan mengejek, merendahkan Rasulullah dan dakwah beliau. Jadi sampai di titik itu gitu loh. Jadi kan ada yang menolak, ada yang tidak suka, tapi kan nggak sampai level itu gitu loh. Tapi kalau ini kan sampai level itu, dan dia mengeluarkan semua yang dia miliki, dia bisa gitu loh, untuk langsung di lapangan berhadapan-hadapan dengan Rasulullah. Itu An-Nadhr bin Haris ini gitu ya. Nah, yang menarik sebenarnya para ulama asbabun nuzul terutama gitu ya, atau para ulama tafsir secara umum mencantumkan nama An-Nadhr bin Haris ini dengan kasusnya, tentu dengan tindakannya itu menjadi bagian dari penafsiran lahul hadis itu, ayat 6 surah Luqman ya. Wa minan nasi man yashtari lahul hadis liyudillan nasan sabilillah. Itu liyudillan sabilillah gitu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memahami bobot dari seorang An-Nadhr bin Haris, dan kenapa menjadi bagian dari asbabun nuzul ini menarik gitu sebenarnya gitu ya. Karena di satu sisi tadi ayat ini kan suka dipakai oleh para ulama untuk mengharamkan lagu bahkan ya gitu ya. Karena memang ada riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas gitu yang menyatakan bahwa lahwal hadis di sini adalah lagu, al-ghina gitu lah. Al-ghina. Ya, begitu juga Ibnu Abbas itu adalah al-ghina gitu. Itu kan yang masyhur dalam tafsir Qurtubi itu ada itu. Bahkan Al-Qurtubi cenderung ngambil ini, pendapat ini, bahwa yang disebut lahul hadis itu al-ghina gitu ya. Nah, cuman Al-Qurtubi menyebut 4 versi penafsiran selain lagu tadi, termasuk An-Nadhr bin Haris juga dimasukin. Termasuk pendapat Hasan Basri kalau tidak salah, bahwa maksudnya adalah syirik itu maksudnya lahul hadis itu. Artinya tetap saja sebenarnya penafsiran ini bukan penafsiran tunggal gitu loh, bahwa lahul hadis itu adalah lagu, itu bukan penafsiran tunggal. Ada yang menafsirkannya tadi pernyataan Ibnu Mas'ud, ada pernyataan Hasan Basri, ada juga yang pendapat Qatadah lebih luas gitu. Itu lagu dan yang semacamnya. Yang semacamnya itu maksudnya yang bobotnya sama dengan lagu, dengan fungsi untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah kan gitu, untuk mengolok-olok agama Allah kan gitu. Jadi apa aja bisa masuk selain lagu ini, bukan satu item maksudnya gitu, bukan satu item kan itu. Jadi ingat episode sebelumnya Ustaz, bahwa itu tidak jumhur atau bukan ijma malahan ya. Ya artinya intinya bukan penafsiran tunggal di situ, bukan tunggal gitu ya. Ini berarti ayat periode Mekah Ustaz. Oh iya dong. Masih di awal-awal ya. Ini Mekah gitu itu ya. kisahnya kayak gimana? Nah, sampai turun ayat yang kan kalau menafsirkannya dengan hanya orang ini An-Nadhr bin Haris, maksudnya An-Nadhr bin Haris dengan kelakuannya gitu loh. Karena di sini kata yashtari itu sendiri, apakah diartikan memang yashtari dalam arti mengeluarkan biaya, duit, dalam arti membeli? Kan membeli kan mengeluarkan uang gitu kan. Yashtari lahwal hadis, orang membeli lahwal hadis gitu. Emang lahwal hadis itu gimana membeli lagu? Kalau lagu penerjemahannya contohnya, bagaimana lagu gitu kan. Terus apalagi kemudian bagaimana lagu berfungsi untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah kan. Kan sebenarnya itu harus dikaitkan loh itu. Untuk supaya penafsirannya menjadi utuh gitu ya. Iya dong. Gitu ya. Apakah betul-betul yashtari di sini adalah membeli dalam arti mengeluarkan uang, atau dalam arti katakanlah metafornya gitu loh, bukan mengeluarkan uang tapi maksudnya adalah ya mengeluarkan upaya gitu loh, berkorban effort gitu, atau kemudian begitu yang menyukai, menggandrungi gitu kan. Kalau lagu kan mungkin kayak gitu sampai
gimana gitu. Nah, An-Nadhr bin Harits itu bisa diartikan dua-duanya itu. Ngeluarin uang juga. Iya, karena dia pertama, dia ini kan tajir. Ini penting nih. Ini catatan penting sekali. Kalau kita memahami dakwah Rasulullah SAW, apalagi di Mekah gitu ya. Dia sekali Abdurrahman bin Auf gitu. Lebih senior. Enggak secara kapasitas tajirnya dia. Itu susah kalau kita membandingkan karena masalahnya Abdurrahman bin Auf kapan? Abdurrahman di Mekah atau di Madinah itu juga kan beda juga gitu. Di Mekah masih junior kan, walaupun sudah pengusaha gitu ya. Tapi yang jelas dia lebih senior lah. An-Nadhr bin Harits ini dan yang jelas perdagangan dia kan sampai ke Persia. Ini kan artinya bukan kelas ya udah antar negara lah gitu loh. Kalau dia bersinggungan banyak peradaban berarti nanti ya. Oh iya. Jadi itu di satu sisi gitu loh. Jadi saya katakan tadi ini catatan penting sekali ya bagi siapapun yang pelajari sirah gitu loh. Bahwa orang-orang atau tokoh-tokoh Quraisy yang betul-betul memusuhi Rasulullah SAW itu, coba cari, ada nggak yang bukan pengusaha? Itu penting. Bagi saya penting banget, gitu loh. Karena yang terancam itu bukan semata-mata akidah sebagaimana yang dibayangkan oleh sebagian orang, tapi adalah kenyamanan ekonominya. Tapi itu bab lain lah. Jadi An-Nadhr bin Harits ini ketika ke Persia bukan sekedar dia berdagang gitu loh. Artinya sebagaimana normal dagang. Kan yang dagang Persia itu Abu Sufyan. Abu Sufyan tuh ke Persia. Bahkan ada riwayatnya kalau tidak salah dalam kitab Akhbar Makkah Al-Faqihi atau yang lain. Dia itu dijamunya oleh Kisra. Mainnya di situ, levelnya di situ. Iya, kalau pedagang-pedagang besar tuh nggak mungkin mainnya di pasar malam gitu loh. Nggak mungkin gitu. Pasarnya pasar festival atau gimana gitu lah. Nah, jadi selain dia berdagang sebagaimana biasa gitu loh, dia sengaja kan dia mengikuti kan dakwah Rasulullah SAW itu dalam arti dia memonitor ini. Oh, ini Muhammad ini menyampaikan ya kan Al-Quran ya, di antaranya kan di dalamnya kisah-kisah tentang Ad, Samud, tentang ini Saba, tentang macam-macam lah kan gitu kan. Artinya banyak sekali kisah gitu loh. Dia kemudian punya ide. Oh, oke. Artinya aku juga akan bermain dengan katakanlah modus yang sama gitu kan lah gitu lah, petik lah. Jadi dia sengaja ke sana. Kalau dalam keterangan Ibnu Ashur dalam tafsirnya, jadi dia itu mempelajari khazanah kisah-kisah Persia. Ya Persia pasti kan terkenal di Arab kan. Dan dengan raja-rajanya yang luar biasa dalam sepanjang sejarahnya kan sudah ratusan tahun itu Persia eksis kan sebagai kerajaan gitu ya. Nah, jadi kisah-kisah kaisar-kaisar atau kisah-kisahnya, kemudian jenderal-jenderalnya gitu kan. Hanya cerita rakyatnya yang terkenal itu dia pelajari. Sehingga kemudian melalui apa gitu ya. Di antaranya melalui orang gitu ya, artinya dia meng-hire orang untuk menceritakan, juga disebut dia membeli buku-buku dan kemudian otomatis meng-hire jasa penerjemah gitu loh. Effort itu iya serius betul untuk mendapatkan bahan-bahan itu gitu loh, guna menentang tadi. Nah itu dia gitu loh. Dia pulang ke Mekah gitu, apa yang dia lakukan? Kan Rasulullah SAW itu dakwahnya kita harus paham juga, Rasul itu dakwah terbuka loh. Artinya kan aktivitas masyarakat Mekah, ring satu Mekah itu kan Ka'bah. Aktivitas harian itu sekitar Ka'bah. Dan di setiap katakanlah di setiap sudut Ka'bah itu atau mengelilingi Ka'bah itu ada lapak-lapak untuk setiap bani kan, bani fulan itu yang disebut dengan andia. Gitu ya. Faliyad'u nadia. Sanad'u zabani kan itu. Nah, Rasulullah SAW itu sengaja berdiri di situ, gitu loh. Jadi berbicara di hadapan tokoh-tokoh, berbicara di hadapan banyak orang, menyampaikan bahwa ini Al-Quran yang turun padaku, ini tentang tentang Samud, bla bla bla. Kalau kalian tidak beriman kan gitu intinya. Begitu Rasulullah selesai, itu yang An-Nadhr itu menggantikan tempat Rasulullah di tempat yang sama, qama. Dalam Ibnu Ishaq itu ada keterangan itu. Bisa dibaca lah di situ. Sengaja. Dia bilang gini, kalian dengar tadi Muhammad bicara apa? Bicara itu.
Kalian sudah dengar kan? Dengarkan sekarang kisahku. Yang akan kukatakan tidak lebih jelek dari katakan Muhammad, bahkan lebih baik. Ana ahsanu minhu hadisan katanya. Gitu. Dia barulah cerita yang dia dapat itu, ceritakan gini. Setelah selesai, gak kalah hebat kan? Nah, gitu. Jadi bayangkan dia ingin kan Rasulullah SAW itu menyampaikan Al-Quran kalamullah. Ya. Kemudian dia ingin mengatakan bahwa kepada semua orang yang disampaikan Muhammad apa bedanya dengan cerita-cerita ini? Yang paling kalian tidak tahu faktanya sebenarnya, nggak tahu kebenarannya, bisa jadi juga banyak bohongnya, tapi asik aja kan didengarkannya, kan gitu loh. Jadi menurunkan bobot Al-Quran, mengejek bobot Al-Quran seperti itu gitu loh. Bagaimana enggak itu kemudian termasuk lahwal hadis, liyudillan sabilillah. Iya. Jadi ucapan-ucapan, kata-kata, ungkapan-ungkapan, cerita-cerita yang memang lahul hadis, tidak ada bobotnya, nggak ada isinya, nggak ada kebenarannya, tapi sengaja disampaikan untuk tadi membuat manusia orang-orang tidak tertarik pada Al-Quran dan kemudian mereka tidak beriman. Kan untuk menutup jalan mereka dari iman kan, menghalangi mereka dari jalan Allah kan. Ya. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Haris, gitu loh. Jadi betul-betul dia berhadapan-hadapan langsung dengan Rasulullah. Bayangkanlah. Ya mungkin Rasulullah, bukan mungkin, bisa jadi Rasulullah pun belum jauh dari situ, gitu loh. Artinya orang yang tadinya berkumpul karena mendengar Rasulullah SAW, itu kemudian kata Nadhr, jangan bubar. Aku akan bicara depan kalian. Aku menyampaikan sesuatu. Coba, itu kan otomatis lah itu. Frontal, betul gitu loh. Nah, yang menarik kemudian, sebagian ahli tafsir kata Ibnu Ashur itulah menyatakan karena beliau mufassir ya, bahwa An-Nadhr ibn Haris ini tidak hanya menyampaikan kisah-kisah tentang Isfandiar, tentang Rustum itu kan gelar bangsawan ataupun jenderal gitu ya. Kalau kita kayak Mangkurat, kayak Mangkubono kan ada 1, 2, 3. Tidak hanya itu. Bahkan dia membeli budak wanita, profesinya penyanyi. Untuk kemudian setelah itu menghibur bernyanyi. Yang isinya adalah syair-syair yang dilakukan untuk menghina Islam, menghina Rasulullah SAW. Jadi yang dia lakukan itu paket lengkap gitu loh. Pakai karet 2 gitu. Gitu loh. Okay. Itu gitu loh. Ibnu Arabi mengatakan bahwa selain itu artinya artinya paketnya nih. Selain An-Nadhr bin Haris, dia mengatakan bahwa biduanitanya itu bukan milik An-Nadhr bin Haris. Tapi biduanita, jadi budak perempuan, penyanyi gitu loh, milik Ibnu Khattal. Ibnu Khattal itu juga salah satu tokoh Quraisy gitu. Yang kemudian sama melakukan hal yang sama gitu. Bisa jadi memang kemudian gantian. Jadi Ibnu Khattal nimbrung dalam paket itu. Gitu loh. Ini nama-nama yang kita harus sensitif kalau baca sirah. Ibnu Khattal itu termasuk salah satu nama yang disebut Rasulullah sebelum Fatu Makkah. Untuk? Kan Rasulullah masuk Makkah itu, penaklukan Makkah itu sedamai mungkin kan? Ya. Sedamai mungkin boleh upayakan. Tapi beliau menyebut berapa nama? Ada yang kecuali ini tuh ya? Ada 9 lebih kurang. Kalau nama-nama ini, orang-orang ini gitu, kalian dapatkan sedang berlindung di Ka'bah sekalipun, bergelantungan atau bergantung, artinya berlindung dengan memegang kiswah Ka'bah, bunuh. Coba bayangkan di tempat yang paling suci, bunuh. Salah satunya adalah Ibnu Khattal ini. Terus selain Ibnu Khattal sebagai tokoh yang memang kayak gini, itu Rasulullah SAW menyebut 2 biduanita penyanyi yang dulu semasa dakwah di Mekah itu selalu itu di acara seperti itu
yang ya paketnya bersama Nadhr itu loh gitu. Itu menghibur semua orang dengan menyanyikan syair-syair ya, dan pengaruh syair apalagi dilakukan gitu. Bagaimana untuk kemudian membuat orang atau mengompori orang untuk membenci Islam dan sebagainya. Itu disebut 2 wanita penyanyi itu untuk termasuk di antara 9 yang dibunuh itu. Dan salah satunya memang berhasil dibunuh. Termasuk Ibnu Khattalnya. Ini yang jelas. Artinya kalau kemudian, kalau bagi saya ya, kalau kemudian Abdullah Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa maksud lahwal hadis, tentu ayat ini harus harus baca lengkap lah. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan maksudnya Allah. Kira-kira lagu yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud itu backgroundnya lagu yang kayak gimana? Karena kalau lagu sekedar lagu nyanyian, ada yang bernyanyi kok di hadapan Rasulullah. Gitu loh. Nggak bisa kemudian diartikan lagu secara mutlak. Berarti lagu yang spesifik. Ya dengan bobot tadi. Dan tentu background yang katakanlah menjadi gambaran Ibnu Mas'ud itu untuk menyampaikan pendapatnya itu, ya nggak akan lepas dari yang ini. Yang kayak gini, ya gimana enggak kalau kayak gitu. Memang jelas-jelas mereka bernyanyi, liriknya memang menghina Rasulullah, menghina Islam. Kemudian memang dimaksudkannya juga memang itu adalah paket untuk kemudian mengumpulkan massa agar kemudian mereka membenci Islam dan seterusnya, atau setidaknya mereka menjadi tidak jadi mengurungkan niat ketertarikan mereka terhadap dakwah Rasulullah SAW kan itu kan gitu. Jadi menurut saya ini tidak berdiri sendiri gitu loh, bahwa antara asbabun nuzulnya Nadhr bin Haris dengan nyanyian yang dimaksud Ibnu Mas'ud itu nyambung kalau menurut saya sih di situ, dan itu menjadi catatan penting gitu, bahwa gimana kemudian Nadhr bin Haris itu sampai disebut sebagai min syayatini Quraisy, karena memang tindakannya begini gitu. Mengerikan banget. Seniat itu ya. Seniat itu. Dan mengeluarkan biaya yang banyak. Lah iyalah, kan perjalanan ke Persia berapa sih kan? Dari situ aja kan udah ketahui. Kosnya besar, dia meng-hire, dia membeli buku bahkan disebutkan dan seterusnya. Kalau sedahsyat itu penentangannya, akhir hidupnya kayak mana Ustaz? Nadhr bin Haris itu kan memang membawa permusuhan yang tidak pernah padam gitu ya. Sampai Rasulullah SAW hijrah. Kan sebenarnya ada beberapa peristiwa yang terkait dengan Nadhr bin Haris ini gitu ya. Tapi itu ya bisa dibaca di sirah apa saja sih bentuk penentangan Nadhr bin Haris, bukan hanya itu gitu. Dia memang memprovokasi tokoh-tokoh Quraisy, dia provokasi gitu kan. Kalian sabar amat sih melihat Muhammad kayak gini, bla 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 gitu. Nah dia intinya dia itu tidak pernah, permusuhannya terhadap Islam tidak pernah padam sampai di Badar, puncaknya di Badar gitu. Dia termasuk yang mati di Badar. Ya, tapi matinya tidak. Nah ini dia. Jadi kan di Badar itu totalnya ada 70 pasukan Quraisy, tentara Quraisy yang tewas kan. Abu Jahal termasuk. Utbah di situ, gitu. Utbah termasuk di situ, gitu ya. Cuman ada kalau nggak salah 2 atau 3 orang itu tidak terbunuh atau tewas di medan pertempuran. Iya. Nadhr termasuk. Nah, Umayyah bin Khalaf yang saya ingat, kemudian Nadhr bin Haris. Jadi Nadhr bin Haris itu sudah selesai pertempuran, ditawan. Dalam tawanan itu, kan Rasulullah kan kalau yang lain kan bisa silahkan tebus, tapi Nadhr enggak. Rasulullah menyuruh Ali bunuh. Iya, itu pemimpin yang tegas tuh gitu. Artinya menunjukkan ketegasannya di titik itu, dan itu memang wajar. Itu kan memang penjahat perangnya ketika min syayatini Quraisy kan. Jadi Nadhr bin Haris itu dibunuhnya setelah ditawan, dan itu seperintah Allah, dan yang mengeksekusinya Ali. Itu sampai di titik itu. Saking besarnya ya pengaruhnya dalam menentang Rasulullah. Iya. Luar biasa. Dan
Emang dia biang keroknya tuh. Jadi hukum kondisi kita hari ini ternyata berangkat dari kasus itu tadi. Ya, Termasuk ya pendapatnya Ibnu Mas'ud tentang lahwal hadis tadi harus tidak boleh dilepaskan dari. kalau menurut saya begitu. Karena nggak mungkin yang maksud Ibnu Mas'ud itu adalah, apalagi Ibnu Abbas yang hidupnya juga panjang gitu ya. Bahwa yang dimaksud dengan ghina itu semata-mata nyanyian, atau dalam pandangan para ulama itu al-ghina as-sadhij. Jadi nyanyian murni gitu kan, yang lepas begitu saja gitu, seperti ya orang bersenandung bernyanyi gitu. Enggak, itu mah paket lengkap gitulah intinya. Wallahu ta'ala. Itu juga kenapa antum sering bilang ada orang yang menghukumi musik secara mutlak itu saja. Ya itu jadi Karena masalah. ada butuh dirinci ya. Betul, musik iya, seperti apa. bagaimanapun. Dan kita sudah bahas di podcast sebelumnya Ya. kan tentang bahwa yang membolehkan itu juga bukan orang-orang sembarangan sebenarnya kan gitu. Dengan catatan musik yang seperti apa itu harus Ya iya selalu dong, digarisbawahi. itu pembahasan fikih lah, silakan. Iya. Batasan-batasannya. Syekh Yusuf Qaradawi pernah menulis dan lain sebagainya, silahkan aja itu. Baik, kayaknya clear sekali ya. Beberapa episode kita bahas tentang musik, tentang fakta sejarahnya, dan sekaligus hari ini tentang bagaimana ayat itu harus difahami tentang musik. Insya Allah, jazakallah khairan ilmunya untuk kita semua. Ini kayaknya klimaksnya dari pembahasan musik atau ya teman-teman boleh dirangkai ya dari episode pertama tentang bagaimana musik di circle-nya Khalifah sampai dengan ayat yang sangat populer tentang hukum musik ini sendiri. Clear, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.